Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita punya sumber yang menarik banget nih. Sebuah draft ya, rencana penyusunan ulang cerita legenda dari Pandeglang, Banten. Coba bayangkan, ada mata air keramat, Lewi Bandung. Katanya sih jantung spiritual daerah itu, bahkan sebelum ada Kesultanan Banten. Airnya jernih banget, dikelilingi akar beringin tua gitu. Nah, api ketenangannya ini terusik. Ini latar ceritanya pasca tanam paksa. Draft ini menyorot pertarungan antara menjaga kesucian tempat itu sama ambisi industri perkebunan karet Belanda namanya NV Cibiuk. Jadi, misi kita hari ini ya membongkar makna di balik legenda Sinyonya ini. Ya, yang langsung kerasa kuat ya dari draft ini itu kesadarannya. Ini bukan sekedar fiksi sejarah biasa gitu. Draft ini ditulis dengan kesadaran tahun 2025, ini eksplisit disebut. Sengaja mau mengingatkan kita tentang perjuangan warisan lokal yang, ya ampun, masih relevan sampai sekarang. Latar belakangnya jelas banget, era kultur stelsel, tanam paksa itu. Di mana alam ya, cuman dilihat sebagai sumber cuan gitu kan. NV Cibiuk ini, lewat tokoh Tuan Hendrik, dia mau alirkan air suci Lewi Bandung buat irigasi kebun karet mereka. Jadi langsung beradu kan, nilai spiritual lawan logika ekonomi ekstraktif. Dan pusat konfliknya, ini dia, seekor ikan endemik, misterius. Namanya ikan Sinyonya. Betul, ikan Sinyonya ini. Deskripsinya unik banget di draft ini. Warnanya keemasan, siripnya kayak mahkota, sisiknya berkilau kayak api. Tapi yang paling bikin penasaran itu matanya. Sipit kayak ketutup sisik emas. Legenda lokal di draft bilang mata ini melihat terlalu banyak. Masa lalu, kini, nanti. Jadi kayak saksi bisu Lewi Bandung gitu ya. Tapi kenapa fokusnya ke ikan ini? Apa yang bikin dia jadi sentral banget dalam pertarungan ini? Nah, justru di situ. Di namanya itu sendiri, Sinyonya, itu udah jadi medan pertempuran makna. Draft ini ngasih dua versi cerita asal nama. Saling bertolak belakang. Ini soal siapa yang berhak ngasih nama, siapa yang punya otoritas atas narasi warisan ini. Gitu loh. Versi pertama, kita sebut aja Memori Kerajaan Sinyonya I. Ini dipegang sama penjaga lokal fiktif, namanya Raden Jayawiradipa. Buat dia, Sinyonya itu gelar kehormatan dari Sultan Banten dulu untuk ikan purba yang pernah disajikan. Artinya, santapan yang mulia. Jadi, ikan ini simbol kedaulatan lokal. Si Jaya ini juga bawa warisan fisik, kalung sisik emas dari ibunya. Oh, jadi ada nilai historis dan kebanggaan lokal di situ ya? Iya. Nah, versi kedua, Memori Kolonial Sinyonya I kedua. Versi ini bilang, nama itu muncul karena ikan ini kesukaan Sinyonya Belanda. Jadi setiap kali dapat ikan itu, katanya dibawa ke rumah dinas, for the mevrouw gitu, untuk Sinyonya. Wah, beda banget ya maknanya. Jauh. Ini jelas merendahkan status ikan itu. Dari sesuatu yang sakral, jadi sekedar, ya, koleksi atau santapan orang asing. Perebutan nama ini inti konfliknya. Oke. Jadi nama aja udah jadi medan perang simbolik ya. Nah, tokoh-tokoh fiksi di draft ini kayaknya mewakili kekuatan-kekuatan yang beradu tadi ya. Ada Raden Jaya, jelas pembela tradisi. Terus ada Ki Arya Danu, penjaga ritual yang lebih tua. Dia punya cincin perak kesultanan sama sisik ikan perak misterius. Katanya sih, simbol keseimbangan alam manusia. Di sisi lain, Tuan Hendrik dari NV Cibiuk, representasi mesin industri kolonial. Tapi yang kayaknya paling kompleks ini, Elisa van der Veld, Sinyonya baru. Dia kan peneliti barat, bawa logika ilmiah. Tapi kok malah dia merasa punya koneksi spiritual sama ikan itu? Ini gimana? Ironis nggak sih? Sangat ironis. Dan disitulah kunci karakternya. Eliza ini digambarkan terjebak. Dia kan bagian dari NV Cibiuk. Ada adegan visi gitu, dia lihat peta perusahaan. Ada garis merah yang mengancam Lewi Bandung di peta itu. Simbol kontrol kolonial kan. Tapi, di sisi lain, hatinya itu terikat sama tempat itu, sama ikannya. Bahkan di mimpinya, garis merah itu malah kayak membelah hatinya sendiri. Wow, konflik batin yang kuat ya? Betul. Dan draft ini kayaknya merencanakan Elisa untuk membalikan peran Nyonya. Dia nggak lagi jadi simbol perampasan budaya. Tapi justru dia berkolaborasi dengan Jaya dan Ki Arya. Dia pakai dokumentasi ilmiahnya untuk melindungi Lewi Bandung.
secara hukum gitu. Oh, menarik. Jadi sains barat malah dipakai untuk melawan. Melawan eksploitasi bangsanya sendiri. Bayangkan argumen ilmiah dia nanti beradu sama ritualnya Ki Arya, pas si Hendrik mulai gali parit. Ini transformasi peranyonya yang, wah, menarik banget sih. Luar biasa ya bagaimana draft fiksi ini merangkai semua elemen ini. Jadi jelas ini bukan sekedar cerita soal ikan eksotis atau mata air keramat. Ini cermin pertarungan abadi ya. Spiritualitas lawan utilitarianisme. Memori lokal lawan narasi penguasa kolonial. Perebutan makna nama si Nyonya itu sendiri. Itu miniatur dari perebutan kedaulatan budaya dan ekologi yang lebih luas di Lewi Bandung. Tepat sekali, persis. Dan ini membawa kita ke, pertanyaan penutup lah ya, untuk Anda renungkan. Mengingat draft ini sengaja ditulis dengan kesadaran 2025 untuk menyambungkan masa lalu dengan isu hari ini. Coba Anda pikirkan deh, jika fiksi ini adalah cermin pengingat, bagaimana pertarungan serupa atas warisan alam kita, atas narasi budaya kita, perebutan makna dan hak-hak, mungkin masih terjadi di sekitar Anda saat ini. Mungkin bentuknya beda, mungkin tempatnya lain, tapi esensinya mungkin sama. Nah, itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.